Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita sekalian. Di akhir pekan, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, dan kita di titik ini kita masih tetap kuat, masih tetap sehat, dan pada hari ini untuk menikmati dan mensyukuri kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita di akhir pekan ini dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 21 dan sampai 24. Ini adalah pembacaan harian Gereja Toraja, tapi kita akan membacanya mulai ayat yang ke-17 Bapak, Ibu, dan saudara. Kita akan mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi salam sehat bagi kita sekalian, salam sukacita. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati hari ini dan mengakhiri pekan kita, di mana kita boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing kita di minggu yang telah kita lalui. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kata berbahagia dalam pembacaan kita. Memulai perenungan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya ingin share tentang pengalaman pribadi, tentu keluarga, dan mungkin kita sekalian ketika kita memulai apa yang kemudian disebut dengan stay at home, di mana kita melakukan pekerjaan di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah
di rumah. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, terasanya ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Ada rasa tidak bahagia karena ada di rumah, selalu di rumah. Karena memang kita sudah menikmati kehidupan kita selama ini dengan berbagai macam kebebasan-kebebasan, perjumpaan-perjumpaan, baik kelompok-kelompok kecil dalam persekutuan, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Namun ketika kemudian virus corona datang, semua kemudian menjadi berkurang dan ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan kita sudah sampai pada kurang lebih 4 bulan kita tetap ada di rumah, walaupun minggu-minggu ini kita sudah mengenal dengan pelonggaran-pelonggaran. Tapi karena situasi belum memungkinkan terlalu banyak kita beraktivitas di rumah, maka kita hari ini tetap melakukan aktivitas lebih banyak di rumah, tentu khususnya bagi orang-orang tua kita yang lansia. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, sekali lagi ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saya katakan ada kebahagiaan yang hilang selama kita berada di rumah. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, pembacaan kita mengajar kita tentang bagaimana menikmati kebahagiaan. Bagaimana merasakan kebahagiaan itu. Saudara, pembacaan kita bercerita atau berbicara tentang pengalaman spiritualitas atau spiritual dari murid-murid yang oleh Yesus diperintahkan untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, ketika mereka pulang, ternyata mereka menyampaikan kepada Yesus berita yang sangat luar biasa, pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid. Bahwa mereka memiliki kuasa untuk kemudian melakukan tanda-tanda mujizat. Yang dalam pembacaan kita, murid-murid berbicara, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nah, saudara-saudara, murid-murid bahagia dengan apa yang mereka lakukan, yang secara lahiriah mereka lihat, secara lahiriah memberikan sukacita bagi kehidupan mereka karena mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Murid-murid Yesus yang adalah orang-orang kecil dari Galilea, para nelayan atau pemungut cukai, mereka sangat mereka sangat gembira karena tanda-tanda mujizat yang mereka melakukan. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, Yesus tidak menghalangi dan Yesus tidak marah tentang kebahagiaan-kebahagiaan itu. Jadi kalau ada orang Kristen, saudaraku yang dalam Tuhan, yang selalu mengukur iman dengan mujizat, bahwa kalau ada mujizat mereka sangat bersukacita dan sangat bergembira menceritakan tentang mujizat itu, apalagi kalau mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Tentu bagi Yesus tidak menjadi masalah, Bapak Ibu. Yesus tidak marah kalau kemudian kita menikmati mujizat-mujizat seperti itu. Yesus tidak menghalangi kita untuk menikmati tanda-tanda mujizat seperti itu, karena memang itu ada, mujizat tetap ada. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak boleh hanya kemudian tergantung dengan mujizat itu. Karena Yesus juga tidak senang kalau hanya orang kemudian imannya tergantung pada mujizat-mujizat itu. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dalam Tuhan, masih ada 2 hal yang kemudian Yesus ajarkan dalam pembacaan kita, bagaimana mereka kemudian menikmati yang namanya kebahagiaan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-23, saudaraku. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu,
Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarkannya. Saudaraku yang dalam Tuhan, kebahagiaan yang kedua yang kemudian dirindukan oleh Yesus bagi murid-murid adalah ketika mereka menjadi bagian dari orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran. Agar semakin banyak orang mendengarkan, agar semakin banyak orang menerima dan menikmati apa yang disebut dengan keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hanya nikmati sendiri, merasakan sendiri bagi Yesus tidak masalah. Tapi Yesus ingin kemudian meningkatkan penghayatan kepada murid-murid dan kepada kita sekalian, agar kemudian apa yang kemudian kita alami, apa yang dialami oleh murid-murid, semakin banyak orang yang melihat. Karena tidak banyak orang yang bisa melihat, tidak banyak orang yang bisa merasakan kalau kemudian kita tidak menyampaikan berita itu, kalau kemudian murid-murid tidak menyampaikan, semakin banyak menyampaikan kepada orang banyak tentang berita itu. Jadi yang kedua Bapak Ibu dan saudaraku, kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus adalah ketika kemudian kita menceritakan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Tentu saudara-saudara, ada banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, kita tidak boleh menceritakan karena nanti kita dibilang sombong kalau menceritakan tentang kasih sayang. Tidak, saudaraku. Menceritakan kebaikan Tuhan adalah kesaksian kita tentang kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita. Bukan dalam rangka kesombongan iman kita, tapi menceritakannya dalam rangka menyaksikan kasih sayang dan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini. Dan itu yang diinginkan oleh Yesus bagi kita, bagi murid-murid. Namun saudara-saudaraku yang sama, Tuhan tidak sampai di situ Bapak Ibu dan saudaraku. Yesus dalam ayat yang ke-20 mengatakan begini, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi tingkat yang terakhir dari kebahagiaan kita adalah ketika nama kita terdaftar di sorga. Ada banyak orang yang menikmati kasih sayang Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku. Ada banyak orang yang merasakan betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Betapa Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat dalam kehidupannya. Mengubah kehidupannya menjadi luar biasa. Tapi saudara-saudara, tidak kemudian dicatatkan namanya dalam kerajaan sorga. Kita tentu saudara-saudara mengingat cerita tentang 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus. Ada 10 orang yang disembuhkan Yesus, saudara-saudara. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus. Hanya satu yang kemudian menikmati mujizat itu dan kembali kepada Yesus, bersyukur kepada Yesus, bersukacita di hadapan Yesus atas kesembuhan yang kemudian dialaminya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kebahagiaan yang ketiga adalah ketika nama kita terdaftar dan tercatat di sorga. Dan bagaimana kemudian tercatat di sorga, saudaraku yang sama Tuhan? Mazmur 1 mengatakan, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, kalau kemudian kita merenungkan, kita kemudian menghayati kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, itu berarti bahwa kemudian kita menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sekaligus kemudian kita memberikan diri kita untuk kemudian dicatatkan oleh Tuhan nama kita dalam buku kehidupan. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudaraku sama Tuhan, mari nikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Tapi ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Dan yakinkan diri Bapak Ibu, diri kita sekalian, bahwa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nama kita menjadi nama yang tercatat di buku kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara, menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu.
karena kami boleh menikmati akhir pekan kami di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta, semua karena kebaikan Tuhan. Engkau menyatakan cinta dan kasih sayang-Mu bagi kami, sehingga kami tetap kuat, tetap menikmati kehidupan ini, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kebersamaan-samaan kami dalam jemaat Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas segala anugerah dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita karena kebenaran firman-Mu mengajarkan kami menikmati kehidupan ini dalam kedamaian, dalam sukacita, dan dalam kebahagiaan dari Tuhan. Kami boleh menikmati hidup ini dalam hal-hal yang materi. Kami juga kemudian menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama kami dan mengizinkan nama kami oleh kebenaran firman Tuhan, nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati kehidupan hari ini di akhir pekan ini. Dan izinkan kami Tuhan beristirahat malam hari ini, dan izinkan kami besok bangun dengan penuh sukacita, mempersiapkan kehidupan kami menyambut hari baru, bahkan mempersiapkan diri untuk menikmati kehidupan dalam kebersamaan kami dalam ibadah-ibadah melalui berbagai macam cara. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam roh dan kebenaran adalah berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan pribadi jemaat Tuhan, karena Tuhan menopang dan menolong dalam menjalani kehidupan ini. Dalam berbagai pergumulan yang kami alami, keyakinan kami bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh cinta akan memegang tangan kami dan mengantarkan kami kepada rumput yang hijau, dan kami menikmati kehidupan dalam Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami di berbagai jenjang. Biarlah mereka senantiasa boleh kuat dalam mengatur segala hal dalam rangka menghadapi virus corona. Kami percaya bahwa sungguh mengkhawatirkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan memegang pemimpin-pemimpin kami. Bangsa ini akan tetap kokoh dalam kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh melalui semuanya dalam kasih sayang-Mu, dan kami melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya, dan kami mensyukuri semua hal yang boleh kami alami dan terjadi dalam hidup ini. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi dokter, bagi para medis yang ada di garda depan dalam rangka merawat orang-orang yang terkonfirmasi virus corona. Tuhan kiranya memberkati, menjaga mereka, bahkan mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih. Tuhan kiranya kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya izinkan para ahli untuk kemudian dalam penelitian mereka boleh kemudian menimbulkan obat dalam rangka mengobati yang terkonfirmasi virus corona. Bahkan antivirus ini boleh kemudian ditemukan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dalam kasih sayang Tuhan. Ada terlalu banyak hal yang kami pikirkan dan kami lakukan, dan izinkan semua ya Tuhan boleh kemudian kami lakukan dalam anugerah, dalam cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami Tuhan. Sandingkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.